Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Setiawan dengan NPM 205305303 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Baik, di sini Bapak akan memperagakan atau menjelaskan tentang materi cinta lingkungan dalam berkaitan dengan pendidikan nilai dan moral. Pasti dengan pendidikan nilai moral, cinta lingkungan tersebut akan selurus dengan apa yang Bapak akan bahas. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tentang gambar. Nih, lihat. Ini gambar tentang lingkungan. Nah, tahu nggak sih yang terdapat dalam gambar tersebut apa saja, anak-anak? Oke, bagus sekali. Ada burung, ada rumah, oke baik. Ada desa, ada kuda, ada gunung, ada rumput. Hal ini adalah ekosistem yang terjaga jika lingkungan tersebut akan terawat. Hal ini dengan berkaitan dengan perilaku manusia jika kita melindungi atau menghargai lingkungan sekitar. Oke, baik. Bapak mau tanya kembali, apa sih ciri-ciri jika lingkungan tersebut bersih dan indah? Bagus sekali, ada udaranya yang sangat sejuk, hewannya yang banyak, tumbuh hijaunya tidak layu, airnya pun banyak juga mengalir dengan deras. Dengan sumber daya alamnya di sekitar tersebut tidak tercemari. Oke, mengapa sih kita harus menjaga lingkungan? Hal ini dapat bisa berkelangsungan kehidupan manusia yang akan datang. Contohnya Bapak akan kasih tahu, ketika kita mempunyai warisan, contohnya Candi Borobudur. Jika Candi Borobudur tersebut tidak dirawat dengan baik, tidak dijaga, maka akan hilang, akan rusak. Terutama akan anak cucu kita nanti tidak bisa melihat apa yang orang dahulu yang udah dibuat, tapi anak cucu kita tidak menikmati. Oke, kita kembali ke topik kembali ya. Pentingnya pelindungan lingkungan tersebut selaras dengan manusia tersebut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di kali, di sungai, di kali, di halaman, di jalanan. Nih, Bapak akan kasih contoh lingkungan yang kotor supaya anak-anak paham apa yang Bapak maksud. Lingkungan tersebut jorok sekali. Biasanya terdapat di mana, anak-anak? Bagus sekali. Di pasar biasanya banyak tumpukan sampah. Hal ini bersifat kembali kepada moral, nilai dan moral kita saat berpergian maupun kemana-mana dengan membuang sampah sembarangan. Hal ini harus dicegah supaya alam sekitar juga melindungi kita dan kita juga harus melindungi lingkungan supaya keharmonisan dan keseimbangan alam tersebut dapat terjaga. Baik, ada yang mau ingin bertanya? Cakep. Dampak apa saja jika hewan dan tumbuhan maupun lingkungan jika lingkungan tersebut kotor? Baik, Bapak akan menjawabnya. Hal ini dapat menyebabkan dampak buruk keberkelanjutan. Contohnya, jika seseorang itu membuang sampah dengan berkelanjutan, maka banyak hewan, tumbuhan juga akan menyerap sari-sari tersebut. Contohnya pada hewan ya, jika hewan tersebut merasa kelaparan karena tidak adanya makanan yang tersedia, langsung pada zaman sekarang
Hewan-hewan tersebut memakan kotoran seperti kotoran sampah, sehingga jika kotoran hewan tersebut termakan manusia, maka berdampak pula buruknya bagi kehidupan manusia tersebut. Dan hal ini sangat berkesinambungan, maupun di rumah, maupun di pantai, maupun di hutan, maupun di sekolah, maupun di tempat bermainan, maupun di sawah, harus dilakukan dengan menjaga kebersihan agar orang dapat menilai seseorang dapat berperilaku baik terlihat dari dia menjaga lingkungan tersebut. Lingkungan yang terawat menciptakan rasa yang nyaman bagi kehidupan, maupun manusia, maupun hewan, maupun tumbuhan. Saya akan kasih contoh lingkungan yang bersih, dan orang-orang akan bekerja sama, bergotong royong agar lingkungan tersebut dapat bersih. Hal ini adalah perilaku yang baik, yang tapi pada zaman sekarang jarang menemukan hal yang seperti ini, yaitu gotong royong. Hal ini mengakibatkan generasi sekarang banyak yang main gadget, tidak peduli, sehingga lingkungan sekitar akan menjadi kotor, terutama di rumahnya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh kembali tentang lingkungan nih. Yang pertama, jika lingkungan tersebut kita bergotong royong sesama siswa di sekolah, maka terjadinya bersih lingkungan tersebut. Perilaku ini sangat mendukung agar terciptanya kebersihan, terutama pada diri seseorang tersebut. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, saling bergotong royong itu adalah kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Jika gotong royong terjadi, maka lingkungan akan semakin bersih, anak-anak. Di rumah pula kita harus juga membiasakan kerja bakti, terutama kepada orang tua, saudara, agar terciptanya kebersihan. Kebersihan tersebut akan membuat rumah kita akan menjadi nyaman, agar sehat, agar terlindungi dari penyakit. Lalat ataupun hewan yang lainnya tidak akan mendatangkan penyakit, terutama penyakit yang mengakibatkan diare, yang membuat perut akan menjadi sakit. Selanjutnya di lingkungan sekolah pula harus di lingkungan kelas harus pula memberikan kebersihan agar lingkungan tersebut mestinya dapat terjaga lebih nyaman, lebih rapi, tanggung jawab, disiplin. Hal ini akan berkaitan dengan perilaku kita. Jika perilaku tersebut tidak baik, maka perilaku kebersihan pula tidak akan terjaga, terutama di lingkungan rumah. Cukup sekian, itu dia pemaparan dari Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat dan dapat berguna. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.